Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Wahyuni, NIM J1B018024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi etika, unsur-unsur etika, dan kesusilaan. Sebelum membahas itu semua, terlebih dahulu kita bahas apa itu etika. Apa itu etika? Etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan serta kesusilaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Lalu apa itu etika profesi? Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu fungsi etika. Yang pertama yaitu sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yakni suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Ketiga, untuk orientasi etis, ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Keempat, dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral. Kelima, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah. Keenam, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan satu pemikiran yang sistematis dan kritis. Ketujuh, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, bukan dengan suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur atau step by step. 8. Dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pokok etika. Yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan adalah unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya, seorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya. Ketiga yaitu hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nuranilah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu kesusilaan. Kesusilaan berarti perilaku yang baik yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Kesusilaan merupakan dasar-dasar prinsip aturan yang lebih baik dan merupakan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk. Kriteria perbuatan susila yaitu yang pertama kehendak yang baik, kedua keputusan akal yang baik, dan yang ketiga sesuai dengan hakikat atau sifat kemanusiaan. Terakhir, rintangan perbuatan susila. Rintangan perbuatan susila antara lain terdiri dari rintangan dari luar manusia dan rintangan dari dalam diri manusia. Rintangan dari luar manusia antara lain yaitu ancaman, paksaan, dan kesengsem.
Sedangkan rintangan dari dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu, baik bersifat jasmani dan rohani. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya tentang fungsi dan unsur etika dan juga kesusilaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.